Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Zahratul Maulida dengan NIM akhir 080. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat menurut hukum adat di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan, Singingi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gading Bintang Hadani dengan NIM 2210611134. Agraria adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang pertanahan, pemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah. Hukum agraria ialah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai bumi, air, dan dalam batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terdapat di dalam bumi, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum agraria membahas tentang hak-hak pemilikan tanah, pembagian tanah, pemindahan hak atas tanah, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan tanah. Menurut Andi Hamzah, agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya. Selanjutnya, menurut Subekti dan R. Citro Sudibyo, agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya. Di beberapa negara, hukum agraria juga mencakup pengaturan mengenai perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap tanah tradisional mereka. Selain itu, hukum agraria juga melindungi tanah yang digunakan untuk tujuan-tujuan publik, seperti taman nasional, danau, dan area lainnya. Kenalkan, saya Pas Atala Rasyad dengan 3 digit NIM terakhir 121. Dalam kesempatan ini, saya berkesempatan untuk menyampaikan bagaimana sih hak tanah wilayah masyarakat adat dalam hukum positif di Indonesia. Sebelumnya, hak wilayah masyarakat adat sendiri sudah diakui oleh Indonesia sebelum lahirnya Indonesia itu sendiri. Namun dalam peraturan perundang-undangannya, Indonesia sendiri telah mengakui eksistensi masyarakat adat dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, konstitusi mengatakan bahwasannya negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat sepanjang masih hidup dan masih mengikuti perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, berarti pemerintah menjamin dengan adanya hak-hak masyarakat adat. Dan pasal turunannya adalah pasal 3 UU PA yang dimana mengatur tentang hak wilayah masyarakat adat, yang dimana hak wilayah masyarakat adat itu sendiri diakui sepanjang masih adanya masyarakat adat tersebut. Namun, kenyataannya, apakah di Indonesia masih berlaku pasal-pasal tersebut? Maka kita akan lihat contoh kasusnya dalam penjelasan teman saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eriko Bintang Harli dengan NIM 142 akan menjelaskan latar belakang dari kasus sengketa hari ini. Kasus sengketa ini dimulai di Kabupaten Kuantan Singingi dengan adanya perbedaan kepentingan dalam masalah tanah antara masyarakat adat dan pihak-pihak eksternal seperti perusahaan dan investor. Faktor ekonomi pun bisa menjadi salah satu penyebab utamanya munculnya sengketa ini, dikarenakan terdapat perebutan dan pengklaiman terhadap hak milik tanah ulayat milik warga dan milik investor atau perusahaan. Dan ada beberapa faktor lainnya seperti proses musyawarah yang tidak partisipatif dan transparan, tidak ada kesempatan awal yang menjelaskan, dan tidak ada ganti rugi yang tidak seimbang dan transparan, dan serta ketidakjelasan batasan tanah hak milik warga serta hak milik pemerintah atau perusahaan atau investor. Jadi bisa dibilang ini tanah hak milik warga ini tidak bisa dibuktikan secara hukum, sehingga perusahaan dan investor itu ingin mengambil hak-hak tanah hak milik rakyat adat tersebut. Perkenalkan, nama saya Adelia Juliana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak-hak masyarakat adat dan tanah ulayat di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan, Singingi. Dikarenakan masyarakat itu memiliki berbagai sumber daya alam sehingga mereka itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, di sini tempat di mana masyarakat hukum adat tinggal itu disebut tanah ulayat. Tanah ulayat itu adalah tanah yang dijaga oleh masyarakat hukum adat demi kesejahteraan bersama. Di Kabupaten Singingi, tanah ulayat itu belum diakui secara resmi oleh pemerintahan daerah. Dalam hak-hak masyarakat adat yang berkaitan dengan tanah ulayat di Benai, ini mencakup itu A. Tanah perkarangan menjadi lokasi pembangunan rumah. Awalnya itu sebagian besar dimiliki oleh masyarakat adat, namun seiring dengan pertumbuhan warga suku, beberapa dari mereka itu membeli tanah tersebut untuk perkebunan. B. Tanah peladangan terletak di dekat pekarangan atau tanah perkampungan. Tanah peladangan itu dimiliki oleh suku dan keluarga tertentu. Masyarakat adat Benai ini menggunakan organisasi tradisional yang disebut sebagai Tobo untuk mengelola ladang ini.
C. Tanah kebun berada di dekat tanah peladangan. Tanah kebun ini dulunya biasanya digunakan untuk menanam gambir oleh orang Melayu, terutama di Benai. Tetapi sekarang itu lebih cenderung digunakan untuk menanam pohon karet dan kelapa sawit. D. Tanah kutu. Tanah kutu itu dibagi menjadi dua, tanah kutu tua dan tanah kutu tinggi. Tanah kutu tua itu digunakan untuk melakukan upacara adat seperti pemasangan pemimpin adat baru dan pergantian pemimpin yang lama. Sedangkan tanah kutu tinggi itu untuk pusat lembaga adat dan digunakan untuk membangun masjid serta balai pertemuan untuk sidang lembaga adat. Rimba Kepungan Sialang merupakan gugus hutan kecil biasanya sebagai pembatas antara hutan dan kampung. Bahkan juga berada di tebing sungai untuk menahan tebing sungai agar tidak runtuh. Gugus hutan inilah lebar hutan bersarang. Dan biasanya masyarakat adat sekitar mengambil madunya untuk dijual maupun dikonsumsi sendiri. Yang F, perairan penangkapan ikan. Kawasannya meliputi sungai, muara, dan pantai. Yang juga merupakan ulayat masyarakat di Benai bagi Puak Melayu yang mendiami wilayah perairan Sungai Kuantan. Di tempat ini, Puak Melayu mencari ikan sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alat menangkap ikan yang digunakan sangat tradisional, jadi ramah lingkungan sehingga kelestarian ikan dapat terjaga dengan baik. Yang G, pada pengembalaan yang juga merupakan tanah ulayat milik masyarakat adat. Tanah ini diperlukan untuk ternak besar seperti sapi dan kerbau yang dikembalakan pada saat musim belalang. Yang H, tanah kandang, yakni tanah yang diperuntukkan bagi peternak untuk membuat kandang. Terutama untuk kandang kerbau, ini semuanya diatur oleh Persatuan Peternak berdasarkan pada panduan adat. Yang I, tanah pekuburan, yang merupakan bagian dari tanah ulayat yang dimana digunakan masyarakat adat untuk mengubur dan memakamkan masyarakat adat yang telah meninggal. Untuk Kecamatan Benai, tanah pekuburan berada di tepat dekat tepi Sungai Kuantan. Perkenalkan, saya Daniel Tambunan, NIM 139. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang menjadi penyebab munculnya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singgingi. Melihat dari kasus sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kecamatan Benai, pada dasarnya yang menjadi faktor penyebab munculnya sengketa adalah yang pertama, faktor ekonomi. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini mungkin akan berusaha mengendalikan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut untuk mencari keuntungan ekonomi dari sumber daya tersebut. Sebagai respon, masyarakat sekitar mengharapkan royalti dari pihak pengelola atau perusahaan yang mengakses sumber daya alam ini untuk menguntungkan masyarakat adat. Lalu yang kedua, proses musyawarah yang tidak partisipasif dan transparan. Pada tahap awal dilaksanakannya kerjasama dalam pemanfaatan tanah ulayat. Penyerahan tanah ulayat tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah kepada investor setelah dilakukan penyerahan oleh camat dan wali. Sementara masyarakat adat tidak mengetahui, bahkan tidak dilibatkan pada saat dilakukan penyerahan tersebut, sehingga terkesan bahwa investor hanya berhubungan dengan pemerintah daerah dan seolah-olah pemerintah daerah lah sebagai pemilik tanah ulayat tersebut. Lalu yang ketiga, kesepakatan awal yang dilaksanakan oleh pendatang atau perusahaan. Setelah dilakukan serah terima tanah ulayat kepada investor, mulailah investor melaksanakan kegiatannya. Setelah kegiatan berjalan dan menunjukkan keberhasilan, ternyata pihak investor tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh PT Duta Palma Nusantara atau DPN di Kenegerian Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kenegerian Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kenegerian Kotorajo, Kecamatan Kuantan Hilir Seberan, di mana para investor telah menjanjikan untuk membangun perkebunan inti rakyat atau plasma. Namun ternyata tidak direalisasikan. Dan yang terakhir, tapal batas kenegerian tidak jelas. Ketidakjelasan tapal batas antara masing-masing kenegerian di Kuansing tidak jelas. Misalnya antara Kenegerian Simandolak, Kecamatan Benai dengan Kenegerian Teratak Air Hitam, Kecamatan Sentajo Raya, soal tanah ulayat, yang bahkan sampai terjadi bentrok fisik pada bulan September 2015. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, nama saya Abdul Rafi Batullah dengan NIM 132. Kali ini saya akan membahas pola penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singgingi. Dalam perspektif hukum adat Kuansing, segala sengketa yang terjadi diselesaikan melalui mekanisme musyawarah para pihak yang bersengketa dengan menempatkan nilai-nilai keadilan. Bisa juga melalui proses mediasi yang dengan bantuan pihak ketiga, yaitu pemerintah daerah. Dari hasil pertemuan disepakati bahwa pihak pemerintah daerah akan melakukan mediasi lapangan tentang kesepakatan batas lahan antara masyarakat Kenegerian Teratak dengan Kenegerian Simandolak. Kemudian setelah ada kesepakatan, baru dilakukan penggalian parit yang akan disaksikan kedua kenegerian. Dan dalam waktu dekat,
Kecamatan Sentra dan Benai akan membuat kesepakatan penentuan batas lahan. Perkenalkan, saya Faizuddin Zulfikar dengan NIM terakhir 152. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan secara singkat inti dari video yang sudah dipaparkan oleh kelompok saya. Pertama-tama adalah mengenai pengertian hukum agraria. Secara singkat, hukum agraria adalah hukum yang mengatur tentang masa pertanahan, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah baik yang ada di atasnya maupun yang terkandung dalamnya. Berikutnya, dalam salah satu hukum agraria tersebut juga mengatur tentang adanya tanah ulayat. Dalam tanah ulayat tersebut terdapat hak-hak yang harus dijunjung tinggi dan hal tersebut sudah dilindungi oleh konstitusi sebagai suatu hukum positif. Dan dari contoh kasus yang diberikan dapat dilihat bahwa salah satu permasalahan penting atau yang menjadi dasar terjadinya sengketa adalah karena adanya faktor ekonomi di mana masyarakat adat merasa tidak mendapatkan imbalan yang setara atau adil, atau mungkin bisa dikatakan bagi mereka tidaklah sepantaran dengan apa yang mereka berikan kepada pihak investor, sehingga terjadilah suatu masalah sengketa. Dan dari kasus tersebut ternyata para pihak memilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melalui jalur non litigasi atau secara musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Dan pada akhirnya dapat ditemukanlah suatu solusi bersama. Saran dari kelompok kami adalah kalau pemerintah harus mampu menciptakan suatu aturan atau semacam aturan atau hukum di mana dapat menyelesaikan permasalahan sengketa yang terjadi depan dan dapat menghindari konflik yang terjadi masa yang akan mendatang. Berikutnya pun untuk para pihak diharapkan untuk apabila terjadi suatu permasalahan sengketa di masa yang akan mendatang, para pihak akan tetap membuka diri untuk melakukan musyawarah, karena musyawarah tidak hanya dapat mencari suatu solusi secara mufakat, namun para pihak juga dapat mengerti lebih dalam mengenai apa yang menjadi inti permasalahan.